Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah nahmadu wa nasta'inu bisobri wa sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puja puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita berjumpa kembali di mata kuliah pendidikan agama Islam di pertemuan yang ketiga. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa Al-Fatihah. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi mengenai menganalisis konsep iman, Islam, dan ihsan. Ini materi yang sangat menarik sekali. Menganalisis konsep iman, Islam, dan ihsan. Menganalisis konsep iman, Islam, dan ihsan. Menganalisis konsep iman, Islam, ihsan. Penting memahami konsep iman, Islam, dan ihsan sebagai pondasi kehidupan Muslim. Ketiga konsep ini membentuk akidah, syariah, dan akhlak. Definisi Islam, Islam secara bahasa berserah diri, secara istilah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Dalil surah Al-Baqarah ayat 208, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Hadis Jibril, hadis riwayat Muslim tentang rukun Islam. Iman secara bahasa percaya, membenarkan. Rukun iman, Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada kodo dan kodar. Dalil surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Hadis riwayat Muslim tentang rukun iman. Ihsan secara bahasa berbuat baik sempurna. Definisi beribadah kepada Allah seakan-akan Allah akan melihatmu atau melihatnya. Dalil Quran surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Hadis Jibril. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Keterkaitan iman, Islam, ihsan. Islam aspek lahiriah, amal. Iman aspek batiniah, keyakinan. Ihsan aspek spiritual, kesempurnaan amal. Ketiganya membentuk kesempurnaan agama. Hadis riwayat Muslim. Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman, dan ihsan. Rasulullah menjelaskan secara berurutan Islam, iman, ihsan menjadi landasan utama dalam memahami agama. Analisis konsep Islam, iman, dan ihsan saling melengkapi. Islam tanpa iman kering dari keyakinan. Iman tanpa Islam tidak tampak dalam amal. Ihsan menyempurnakan keduanya dalam spiritualitas. Islam, iman, ihsan adalah satu kesatuan, tak terpisahkan, menjadi pondasi akidah, syariah,
dan akhlak seorang muslim, implementasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak sehari-hari. Al-Quran, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Riyadus Shalihin, Tafsir Ibnu Katsir. Agama, pengertian agama. Agama dalam bahasa Sanskerta, Sanskerta A artinya tidak, Gama artinya rusak. Pengertiannya tidak kacau, rusak. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Secara umum agama diartikan sebagai orientasi dan objek pengabdian. Dua agama menurut Al-Quran diambil dari kata din, artinya agama, yaitu keberuntungan, kepatuhan, kekuasaan yang bijaksana, dan kecenderungan alamiah atau tendensi. Agama atau din, agama merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia atau seseorang dengan Tuhannya. Suatu agama pada umumnya tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia baik dengan dirinya sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Kepercayaan merupakan gagasan untuk mempercayai Tuhan. Sistem kepercayaan diyakini oleh masyarakat sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan sosial keagamaannya. Dalam masyarakat, sistem kepercayaan terdapat fungsi-fungsi, yaitu fungsi psikologis, fungsi ekologis, dan fungsi sosial. Profesor Dr. Kuncoro Ningrat, 1923-1999. Istilah kepercayaan, dinamisme, pemujaan terhadap roh, nenek moyang, antimisme, kepercayaan kepada makhluk halus, politeisme, percaya pada banyak dewa atau menyembah banyak dewa, monoteisme, meyakini bahwa ada daya atau sifat keilahian pada benda tertentu. Ruang lingkup agama, pokok persoalan agama, keyakinan kredial, peribadatan ritual, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hablum minanas, atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya. Langkah-langkah konsistensi agama. Satu, pengenalan. Jadi kita harus mengenal agama. Dua, pengertian. Jadi kita harus mengerti apa itu agama. Tiga, penghayatan. Jadi kita harus menghayati. Empat, pengabdian. Harus ada aplikasi. Dan lima, pembelaan. Kisah surat Al-Hujurat ayat 15. Langkah-langkah konsistensi agama. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Macam-macam agama. Ada dua macam agama, yaitu agama samawi, langit, wahyu, contohnya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dua agama ardi, bumi, budaya adalah agama yang konsep ketuhanannya politeisme dan monoteisme. Contohnya Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama besar yang dianut di dunia adalah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Islam. Nama-nama agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu Hindu,
Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, dan Konghucu. Rukun agama, akidah, ibadah, ihsan, Al-Baqarah, ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahuzna misaqo bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi min husna wa aqibus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum muridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, dirikanlah yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu. Dan kamu selalu berpaling. Al-Baqarah ayat 83. Mengapa manusia butuh terhadap agama? Tiga alasan mengapa manusia butuh agama Islam menurut Kiai Haji Mustain Billah 2019. Pertama, manusia diciptakan oleh Allah dalam dua komponen, yaitu jasad dan ruh. Harus dapat menjadikan agama sebagai panduan, pandangan, pegangan dalam aturan dan tata kelola dalam kehidupan fitrah manusia. Kedua, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna karena manusia sudah sangat sempurna dari sisi bentuk fisiknya, maka tentu harus pandai bersyukur. Salah satu bentuk syukur adalah beribadah kepada Allah. Untuk beribadah dengan baik dan benar, ada aturannya. Dan Islam sudah mengatur itu dengan sangat lengkap. Ketika manusia diciptakan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi, khalifah fil ard. Rekan-rekan, semuanya ini adalah pertemuan kita. Yang ketiga, kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.